Halo Sobat Pundi semuanya, salam sejahtera untuk teman-teman dan Sobat Pundi yang sudah setia di Pundi Receh. Kita ketemu lagi saat ini di YouTube channel Pundi Receh dan konten kali ini juga nanti kita akan bagikan di Pundi Receh Podcast. Jadi jangan khawatir untuk yang udah lama dengerin podcast kita, mohon maaf kita beberapa lama waktu ada kevakuman di Pundi Receh Podcast, tapi sekarang kita mau bikin konten-konten lagi untuk di Pundi Receh Podcast dan juga di YouTube channel kita. Seperti biasa, saya di sini hari ini udah ditemenin dengan Doni. Halo Don. Halo Iren, halo Sobat Bundi sekalian. Jumpa lagi. Ya, kita lagi udah lama vakum ya. Emang kita lagi sibuk menyiapin stock sharing banyak produk-produk baru lah. Ya, oke. Nah, biasanya kan kita cuma berdua nih podcast ya, tapi kali ini ada teman kita juga namanya Yoso. Selamat sore. Hai Yos. Selamat sore Iren, selamat sore Doni, Halo, selamat ya. sore teman-teman semua. Terima kasih sudah mengajak saya hari ini. Ya, jadi Yoso adalah salah satu tim inti di Pundi Receh juga. Mungkin Yos bisa perkenalan sedikit ke Sobat Pundi semuanya, apa namanya, tentang Pundi Receh dan apa sih yang baru nih di Pundi Receh gitu, di tim Pundi Receh kita. Ya, baik, saya di sini sebagai Head of Analis di Pundi Receh. Jadi Pundi Receh selain edukasi, kami juga membentuk sebuah tim analis. Saat ini jumlah timnya ada 11 orang. Jadi kami melakukan deep research kepada berbagai macam saham yang kebanyakan semua di US, SP500 dan juga di luar SP500. Kami melakukan fundamental dan technical analysis, dan sambil belajar kami juga membuat sebuah portfolio ya. Jadi portfolio itu nanti kami akan bandingkan dengan performa analis lain dan juga benchmark seperti SP500. Jadi so far kami sudah jalan dari bulan Agustus, jadi sudah sekitar 4 bulan, dan kita beberapa kali sudah mengalahkan benchmark, tapi juga sempat kalah juga karena beberapa hal eksternal ya. Tapi ini bagian dari proses belajar, juga kami bersama dengan Bung Doni dan teman-teman semua sambil belajar, sambil meningkatkan kemampuan, dan juga pada saat yang bersama bisa investasi dan mendapatkan cuan lah tentunya. Oke. Jadi tim kami itu bukanlah profesional, semuanya berasal dari background yang non-finance. Ada dokter bedah, ada yang dari software engineer, ada yang dari oil and gas, ada yang dari ya kayak bermacam-macam lah. Jadi tidak ada yang dari finance, dan kami semua benar-benar purely passion melakukan hal ini untuk meningkatkan kemampuan kami dan belajar bersama-sama. Oke, jadi buat teman-teman yang baru gabung di Pundi Receh, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Yoso, di Pundi Receh kita punya analis, satu tim analis yang isinya ada 11 orang dari berbagai macam background, tapi punya kesamaan, yaitu suka ngulik tentang hal-hal investasi. Dan di sini juga analis-analis ya mereka kalau nggak salah nulis blog juga. Jadi hasil analisanya tuh dibagikan ke Sobat Pinde semuanya, bisa dicek di pundireceh.com. Itu tulisannya cukup detail, ada analisis fundamentalnya, ada analisis teknikalnya juga. Kemudian kayaknya yang penting juga adalah analisis dari informasi dari background perusahaan tersebut dan bisnisnya juga. Nah, itu dari tim-tim yang ada. Jadi sekarang di apa namanya dibimbing sama Doni dan juga Yoso. Oke, saya mau Jadi nambahin. oke, silakan Don. Jadi
meetingnya itu tiap hari Jumat malam. Jadi bayangin aja setelah mereka selesai kerja satu harian kerja ya, tapi mereka masih punya passion buat meeting 4 jam dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 1 ya, Yos. Nah, terus itu tiap bulannya itu kita bakal sharing ke publik. Tentunya ada live YouTube juga. Jadi kita mau sharing tentang company-company pilihan kita yang kita masa ini bagus buat performanya di kemudian hari. Jadi kita udah 4 kali kalau nggak salah. Jadi mulai bulan Agustus, September, Oktober, November. Ya. Jadi Desember ini mungkin minggu depan kita ada stock analysis sharing. Jadi ikutin aja jadwalnya. Ya, itu menunjukkan sebenarnya buat Sobat Bundi semuanya betapa seriusnya kita menganalisa saham-saham yang sebelum kita sebelum dipublish di web atau di stock analysis sharing session itu ya memang sudah dikulik bersama-sama ya istilahnya gitu. Jadi memang dirapatkan, didiskusikan, kemudian dicari apakah memang ini saham yang bagus atau tidak untuk investasi gitu. Ya, terus kita sudah dibahas sama Yoso, kita mempunyai 11 analis ya, di luar saya sama Joan tentunya. Saya juga sama Joan selalu ikutan. Jadi 13 total tiap Jumat. Nah, itu dari 11 itu dibagi menjadi beberapa sektor. Jadi setiap analis punya fokus ke satu sektor. Tentunya sektornya yang sektor masa depan. Jadi seperti ada yang metaverse, ada yang e-commerce, ada yang medical, teknologi, ada yang dan sebagainya. Jadi dari situ setiap minggu kita analisa sektor mana yang kira-kira bagus, ada sektor update juga. Oke. Kita lanjut ke konten kita hari ini. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Don? Mungkin bisa di-share sedikit ke Sobat Bundi semuanya. Ya, jadi kita hari ini mau sharing tentang market update ya. Jadi terutama buat secara global, sama terutama di sektor di US, sampai saham-saham yang ada di US ya. Karena kita sekarang masih fokus ke US, nantinya kita bakal ada analis yang meliput saham-saham Indo. Gitu. Terus habis itu kita mau update tentang inflasi dan virus Omicron dan saham-saham di US. Iya, jadi seperti yang teman-teman ketahui, belakangan market cukup bergejolak ya sebenarnya ya terutama di market US. Nah, di kondisi yang kurang menentu seperti ini, sebenarnya jadi kita telaah dulu, kita mau tahu dulu, nanti kita tanya ke Doni. Apa sih sebenarnya yang terjadi di market belakangan ini di 2-3 bulan terakhir lah gitu, dan biasanya akhir tahun ada Santa Rally tapi kok kayaknya market masih lesu aja nih, masih merah-merah aja nih. Mungkin Doni bisa update insight-nya tentang market update tentang market di US belakangan ini. Ya, tadi saya selalu kita mempunyai WhatsApp group di mana Pundi Receh Zero to Hero Graduate ngumpul. Di situ ada bilang kok Santa nggak datang gitu. Terus saya biasanya saya ada joke kalau Santanya lagi karantina gitu. Atau lagi border close, jadi nggak bisa datang kalau Santanya. Seperti kita ketahui kalau Santa Rally itu adalah rally saham-saham di mana terjadi biasanya di akhir tahun. Makanya karena bertepatan dengan masa Natal, dan Natal itu identik sama Santa Claus, jadi makanya namanya Santa Rally. Oke, thank you. Terus gimana dengan kondisi market nih? Kenapa belakangan kok jadi semakin tidak menentu ya gitu? Apa sebenarnya yang terjadi di market belakangan ini? Ya, kemarin tuh kenapa yang terjadi sebelumnya sebelum Omicron ya. Jadi sebelum Omicron tuh ada namanya growth companies, di mana perusahaan-perusahaan yang revenue growth-nya
sangat tinggi ya. Jadi benar-benar kayak terutama saham-saham teknologi seperti Zoom atau Nvidia, Netflix dan sebagainya yang tiap tahunnya berkembang ya, growth in terms of revenue, banyak yang startup juga. Nah itu mereka itu saham-sahamnya pada koreksi, bergejolak ya karena adanya inflation ya, inflasi. Jadi kemarin itu maksudnya sekarang tanggal 11 hari Sabtu. Kemarin itu hari Jumat ada dikeluarin inflation number di mana CPI ya, Consumer Price Index. Price index, ya. Ya benar. Jadi itu melihat bagaimana harga-harga di pasar berapa kenaikannya, rate-nya. Jadi itu juga relasinya tentang kepada inflasi ya atau inflation. Jadi di US itu sekarang berdasarkan CPI yang kemarin inflasi itu naik dari 6,8% year on year. Jadi kalau kita bandingkan November 2020 sampai November 2021 itu harga-harga itu naik sebesar 6,8%. Sedangkan target inflasi itu tiap pemerintah itu 2% atau sampai 3%. Ya. Jadi benar-benar jauh sekali, di 3 kali lipatnya ya di atas inflasi, target inflasi. Nah ini yang bahaya karena kalau dengan seperti kita ketahui inflasi itu menurunkan daya beli kita karena gaji-gaji kita sebagai pegawai itu mungkin 3-4% atau 2-4% atau 2-3% atau 3%. Kalau 3%, inflasi 3%, berarti oke lah matching ya. Ya, betul. Tapi kalau 3% kita dapat increment atau kenaikan gaji, tapi inflasi harga-harga yang kita mesti beli itu, harga-harga barang-barang yang kita beli naik 6 atau sampai 7%, itu kan kita bakal bisa beli harga barang-barang yang lebih murah atau maksudnya yang kualitasnya jelek atau lebih murah, atau mungkin kita berkurang daya beli kita, jadi kita membeli barangnya makin lama makin dikit ya gitu, atau downgrade gitu. Nah kan juga nggak sehat secara ekonomi. Nah maka dari itu bagaimana cara pemerintah untuk mengurangi inflasi? Jadi ini berkaitan dengan namanya central bank ya. Jadi setiap pemerintah atau setiap government itu mempunyai central bank atau bank sentral. Kalau di US itu namanya Fed, Federal Reserve, yang mengatur ada dua yang mereka atur. Yang pertama mereka atur money supply atau peredaran uang di pasaran. Yang kedua mereka mengatur interest rate atau interest itu suku bunga. Iya. Nah ini jadi untuk menurunkan inflasi yang sangat tinggi atau namanya pemerintah nggak mau namanya hyperinflation ya. Hyperinflation itu jumlah inflasi yang naiknya tidak terkontrol. Jadi kalau nggak salah tahun 1980-an itu di US itu ada kenaikan harga itu, inflasi itu di atas 10%. Oh, itu nggak sehat banget. Jadi mereka yang pemerintah bisa atau Federal Reserve bisa turunkan, membuat untuk menurunkan inflasi itu dengan cara mengurangi money supply di market, peredaran uang di market. Bagaimana caranya? Mereka mengadakan namanya tapering ya, TAPERING, tapering, atau reducing bond buying. Jadi dulu itu waktu resesi atau krisis ekonomi di tahun 2008, tentang dulu ada market crash kan karena financial crisis, karena Lehman Brothers collapse. Nah itu pemerintah itu menaikkan jumlah supply mata uang peredaran uang di market dengan cara QE. Mungkin Sobat Bundi dulu familiar ya, QE itu adalah quantitative easing. Jadi kalau nama gampangnya itu print money atau tinggal cetak duit ya. Jadi pemerintahnya tinggal cetak duit, terus duitnya itu dipakai. Bagaimana cara setelah cetak duit supaya keluarin ke pasaran? Gimana caranya? Nggak mungkin kan dibagi-bagikan di jalan. Itu bukan cara pemerintah untuk membagikan duit ya. Jadi mereka cetak duit dan mereka membeli aset dari suatu perusahaan, beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di market.
Jadi mereka membeli aset namanya bond ya. Nah itu namanya bond buying. Jadi dengan beli bond atau obligasi perusahaan-perusahaan yang ada, mereka ngasih duit yang tadi dipin ke pemerintah, perusahaan, dan perusahaan itu bisa membeli aset, membuka pabrik, membuka lapangan pekerjaan, dan dari situ ekonomi bakal naik ya. Nah sekarang kebalikannya, mereka nggak mau banyak banyak uang yang beredar di pasaran. Jadi mereka menurunkan aktivitas bond buying itu atau membeli aset perusahaan. Jadi sekarang makanya sejak November kemarin atau awal November ada namanya tapering. Tapering itu jadi reducing bond buying sampai nantinya di stop. Itu jadi mungkin mereka bakal ketika mereka lihat by the way minggu ini atau minggu depan bakal ada FOMC meeting. Jadi Federal Reserve itu tiap bulan tuh ada meeting untuk ngomongin tentang kondisi market. Jadi dari situ mereka bakal lihat inflasi number atau and also employment numbers, unemployment atau tingkat pengangguran di US, dan jadi untuk mengukur seberapa bagus ekonomi di US ya. Dan dari situ kemungkinan besar mereka bakal mempercepat tapering. Terus interest rate itu juga dinaikin ya. Oke, kamu mau apa? Oke, sorry ya, aku potong sedikit. Jadi background-nya adalah inflasi yang tinggi, kemudian Fed mau mengurangi inflasi dengan mengurangi peredaran mata uang atau money supply yang ada di market, dan juga mau mengurangi bond buying atau istilahnya tapering. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit, Don, maksudnya mengurangi bond buying secara prakteknya itu seperti apa ya? Jadi mereka jadi tiap jangka waktu tertentu mereka selalu beli bond gitu. Jadi setelah itu sekarang aktivitas itu dikurangi. Jadi fresh cash yang didapat dari perusahaan ini, perusahaan-perusahaan yang ada di pasaran itu berkurang dan nantinya bakal stop. Nah kalau stop berkurang berarti aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan yang ada di US itu menurun, berkurang, kan? Otomatis berkurang. Ya benar. Nah dari situ mungkin dan nantinya bakal GDP bakal turun dan tentunya inflation juga bakal turun. Itu sebetulnya part of business cycle ya atau economic cycle yang dimana ada resesi, ada market top, market bottom, jadi kayak boom gitu. Nah, jadi kayak gini. Ya, berarti memang bond buying, aktivitas bond buying itu adalah sebenarnya reguler dilakukan oleh Fed sebenarnya. Ya, cuma QE, ya namanya QE. Ya, cuma karena di saat inflasi yang tinggi mereka akan mengurangin, dan mungkin kalau misalkan tambah tinggi akan di stop bond buying ini. Ya, itu pembelian bond. Jadi ya benar. Jadi kalau tapering itu ada salah satunya. Yang cara kedua adalah naikin interest rate. Nah, itu adalah yang sangat ditakuti oleh pasar modal. Karena interest rate naik, otomatis perusahaan-perusahaan yang banyak meminjam duit karena dulu interest rate-nya atau bunganya kecil, otomatis mereka mesti bayar bunga yang lebih tinggi. Dan itu mengurangi profitability atau mengurangi laba bersih mereka. Jadi kalau laba bersih mereka turun, jadi harganya juga turun. Harga saham otomatis turun. Dan kalau interest rate-nya naik juga, investor lebih senang, lebih milih untuk mindahin duit dari saham yang risikonya tinggi ke government bond atau surat hutang pemerintah yang interest rate-nya lumayan atau respectable ya. Lebih pasti ya. Lebih pasti. Kalau di bond. Jadi, dari situ karena banyak jual saham, jadi otomatis marketnya juga turun. Nah itu juga. Dan yang ketiga, kalau interest rate naik, otomatis kalkulasi dari valuation, Yoso biasanya menggunakan ini. Jadi ada namanya discounted cash flow. Di situ pembaginya itu ada namanya bond yield ya. Kalau bond yield itu juga
ada juga adalah 10 tahun obligasi pemerintah. Jadi itu is free rate. Jadi kalau pembagian dari valuation perhitungan kalkulasi valuation itu turun, jadi otomatis valuation-nya turun. Kalau pembagian naik, jadi otomatis valuation-nya turun. Nah, itu kalau valuation turun, jadi mungkin harganya juga ngikut valuasi. Itu tadi makanya, by the way, jadi pertama itu tapering dulu, karena tapering itu indirect ya, nggak langsung. Jadi kalau interest rate itu, kalau naikin interest rate itu namanya direct. Jadi sekarang indirect dulu biar marketnya nggak kaget. Kalau begitu mereka nggak tanpa tapering, mereka langsung masukin naikin interest rate, marketnya kaget langsung benar-benar bisa crash ya. Jadi mereka pelan-pelan. Nantinya ada kemungkinan atau rencana mereka bakal naikin interest rate di 2022 di middle ya, di second quarter atau fourth quarter. Jadi kira-kira 2 kali, 1 atau 2 kali interest rate naik. Biasanya 25 bps. Berarti memang sudah ada indikasi kalau interest rate akan naik. Apakah seperti itu? Ya, benar. Jadi karena melihat inflation number, benar-benar mereka sepertinya mesti naikin interest rate. Dan itu dia, jadi makanya kemarin market go, terutama go sektor ya, atau sektor-sektor yang berkembang dengan pesat seperti sektor teknologi, banyak yang terkoreksi ya, banyak yang 30% turun atau 40% turun, benar-benar terutama yang perusahaan-perusahaan yang masih kecil, perusahaan kecil atau small cap sampai mid cap yang belum mempunyai profit ya. Jadi mereka benar-benar masih berkembang. Jadi mereka mengandalkan revenue growth. Dan investor biasanya suka sama perusahaan-perusahaan ini karena benar-benar cuannya banyak ya. Karena bisa naik 100% dalam 3 bulan, 2 bulan. Potensinya besar. Potensinya besar. Jadi itu namanya seksi industri ya, atau seksi companies. Dan tapi kalau dengan adanya tapering sama interest rate hike ini, justru perusahaan-perusahaan yang kayak gini yang belum profitable tapi growth-nya tinggi, nah itu yang bakal kena dampaknya ya. Jadi makanya banyak teknologi company sana yang sampai turunnya 70% gitu. Oke. Jadi situasi market yang memang lagi turun ya, terutama untuk growth stock tadi karena inflasi dan juga kondisi inflasi yang tinggi dan ada kemungkinan besar untuk kenaikan suku bunga mungkin tadi Doni bilang di sekitar kuartal kedua ya, Don ya? Ya, benar, pertengahan tahun sampai akhir tahun. Oke, berarti nah sekarang untuk di kondisi market yang seperti ini, terus gimana nih? Biasanya kan dari pundi receh ya, kalau kita lihat dari blog yang ada di pundireceh.com itu ada stok-stok yang memang sebenarnya sudah dipilih oleh para analis dan memang bagus secara fundamental ya. Terus di kondisi market yang lagi tidak bagus saat ini, strategi apa nih sebenarnya dari Pundi Receh yang mau diambil? Mungkin pertanyaan ini untuk Yoso deh, bisa benar, saya dibantu. mau masukin dulu. Yang tadi belum kelar. Itu sorry. sorry. Oke, ada tambahan tentang yang itu baru masih market, sorry. Yang tadi itu masih sebelum kemarin Omicron. Itu sebelum Omicron itu kayak gini kondisinya. Jadi banyak growth company yang turun ya. Tapi market index kayak S&P 500 itu masih naik. Jadi kayak financial market atau semua traveling market ya, terutama yang karena mereka melihat kalau nanti ekonominya bakal buka karena adanya vaksin. Jadi banyak yang kayak reopening kayak sektor kayak airlines, habis itu Disney kayak rekreasi dan sebagainya. Nah, hotel-hotel udah pada naik nih sahamnya. Dan terjadilah Omicron, di mana ada suatu saintis yang melihat adanya varian baru di South Africa atau Amerika Selatan.
Afrika Selatan, South Africa. Jadi di sini Omicron itu adalah generasi baru dari virus COVID-19 atau COVID-19, di mana dia benar-benar cepat cepat menularnya. Ada yang bilang kalau kita duduk berjauhan itu bisa kena. Jadi mereka penyebarannya melalui over the air ya, bukan bersentuhan aja. Udara ya. Melalui udara ya. Nah itu jadi market panik karena kalau kayak gitu gampang banget menyebar, dan di hari yang sama setelah South Africa atau Afrika Selatan itu udah declare ke whole world, ke dunia mancanegara, banyak yang cek ternyata udah menyebar ke Eropa, ke Belgia, Italia, juga udah masuk Singapura, dan juga mungkin Malaysia, dan di mana-mana, Taiwan juga udah kena. Jadi udah pada panik nih. Jadi makanya akhir November kemarin market crash. Jadi nggak cuman teknologi sektor, dan juga travel sektor yang tadinya naik karena bakal open, itu pada turun semua. Jadi S&P 500 kayaknya turun 3% gitu. Itu benar-benar panik. Jadi Jumat lalu, kami sama Jumat Banyak lalu. sektor yang akhirnya ikutan ya panik lah ya karena virus baru ini ya, jenis Ya baru ini. kan itu mereka market itu nggak suka uncertainty ya, atau jadi Ketidakpastian. ketidakpastian itu mereka nggak suka. Jadi juga vaksin aja mestinya, yang kalau biasanya kalau ada virus itu vaksin naik kan, tapi ini vaksin juga turun. Jadi Iya semuanya turun. betul, itu yang agak aneh sebenarnya. Saya bingung lah, ini justru bukannya vaksin lebih senang ya, tapi ternyata kan tergantung, karena vaksin kalau mereka bilang kalau misalnya perusahaan vaksin kayak Pfizer, Moderna bilang, oh vaksin saya nggak efektif untuk virus yang baru ini, mereka otomatis turun intinya sahamnya, kemungkinan besar. Jadi kayak gitu. Jadi kita investor nggak tahu mau lari kemana. Gold aja turun, jadi kalau gold turun, oil turun, cryptocurrency turun, semuanya turun. Jadi semua market tuh mewah, nggak ada yang hijau. Mungkin atau 1-2 gitu. Jadi pada bingung kan. Nah itu dia, kalau hal ini terjadi di 2020 Maret waktu dulu awal COVID ya. Awal COVID, iya betul, semua takut, iya. Ya, dan apa yang terjadi? Apa yang government bilang biasa dulu di 2020 kerjakan? Mereka bakal kasih turunin interest rate, dan juga mereka bakal QE atau quantitative easing. Jadi mereka masukin duit ke market. Money, ya. Tapi sekarang mereka nggak bisa lakuin itu, karena kalau mereka masukin ngerjain printing money atau turunin interest rate, inflasi makin tinggi. Nah maka dia itu, jadi benar-benar kayak dua kejadian yang betul-betul yang kayak hantaman 2 kali ya. Jadi udah terutama growth sektor nih udah kena tapering, kena COVID juga. Jadi udah habis semuanya. Jadi itu kayaknya benar-benar kemarin market anjlok gagal ini. Ada 2. Jadi tapering karena inflasi sama Omicron. Dan Omicron ini government udah nggak bisa ngapa-ngapain, karena nggak bisa pakai monetary policy lagi, atau monetary policy yang tadi yang dibahas, yang quantitative easing sama interest rate reduction, karena bakal lebih ke inflasi, lebih naikin inflasi lagi. Iya, Ya, berarti ceritanya. bisa dikatakan dari sisi pemerintah sebenarnya mereka sudah melakukan banyak pada saat di 2020 awal ketika COVID menyerang. Kalau sekarang istilah bantuan finansial ya di market ya sebenarnya. Sekarang karena inflasi yang tinggi ya itu udah tidak bisa dilakukan lagi sebenarnya. Jadi ya mungkin akan ya itu ya. Jadi lebih parah lagi sebenarnya ya kondisinya ya. Iya, makanya. Dan untungnya lagi kemarin kayaknya Selasa kemarin ya, ada yang bilang, ternyata Omicron itu nggak terlalu mematikan. Jadi yang nggak divaksin aja masih cuman batuk pilek sama serak aja, tenggorokannya kering gitu. Nggak sampai sesak napas, nggak sampai masuk rumah sakit. Ya semoga benar kayak gitu sih. Jadi kan mereka lagi ngitung sampling datanya ya. Kalau statistiknya mengatakan gini, mungkin lebih bagus. Jadi sekarang market udah lumayan naik ya, tapi
tapi rebound kemarin. Tapi masalahnya ya masih ada inflation scare nih. Maksudnya masih ada inflasi yang benar-benar challenge the market. Oke. Oke, thank you Don buat recap market yang terjadi selama kira-kira 2 bulan terakhir ini. Jadi konklusinya ya masih belum menentu ya marketnya ya di inflasi yang masih tinggi juga. Oke, sekarang kita langsung ke Yoso. Gimana nih Yos strateginya pundi receh? Kan tadi Yoso cerita kalau di pundi receh itu kita juga punya portfolio ya, kita juga punya portfolio pundi receh juga ada beli saham juga. Saham, ya. Ya, jadi kita mau tahu mungkin Yoso bisa share ke sobat pundi semuanya di kondisi yang market seperti ini sebaiknya sebagai investor kita harus strateginya seperti apa? Ya, jadi udah dijelaskan tadi sama Bung Doni kalau market dihajar dari nggak cuma satu sisi ya, ada 1, 2, 3 sisi, dan kebetulan saham-saham yang kita pegang di pundi receh analis portfolio itu kebanyakan adalah growth stock, yang mana justru di-impact cukup besar oleh government policy ya. Contohnya beberapa yang udah kena itu seperti InMode, lalu juga ada Nvidia turun 7%, dan mungkin seperti Shopify dan juga Sea Limited. Sea Limited itu kita tahu tuh punyanya yang punya Shopee ya. Itu sebenarnya kita sempat share sekitar bulan lalu. Sebenarnya secara long term masih bagus karena mereka masih dominasi banget di Asia Tenggara dan bahkan ekspansi di negara-negara lain. Tapi ya itu seperti kata Doni, justru saham seperti inilah yang bakal drop jauh banget gara-gara government policy. Tapi kalau menurut saya sih, as long as company-nya masih punya prospek dan secara fundamental checklist-nya bagus dan pas, kita tetap harus pegang aja through this storm. Jadi, tapi kita harus mungkin lepas untuk company-company yang kita rasa mungkin checklist-nya nggak atau kondisinya nggak bagus-bagus atau perfect banget, seperti punya debt. Karena kan tadi Doni bilang kalau interest rate kemungkinan bakal naik di tahun depan. Maka kalau udah interest rate-nya naik, maka company itu akan kesulitan membayar hutangnya kan. Interest coverage-nya bakal turun dan profit-nya bakal turun. Jadi otomatis valuation company-nya bakal turun. Jadi itu mungkin harus kita perhatikan. Dan untuk untuk saat ini, untuk short term, seperti kita diskusikan dengan semua analis dan juga Doni, kita mau beralih ke saham-saham yang lebih kepada core atau value stock. Jadi kita meninggalkan growth stock untuk sementara ini. Kita cari value stock yang punya fundamental yang kuat, punya market yang kuat, dan produk-produknya tuh dibutuhkan terus oleh orang regardless kondisi ekonomi turun atau naik. Jadi saat ini kita mulai mengload beberapa stok, mungkin bisa saya sebutkan di sini. Seperti ada Procter & Gamble, lalu ada Bath and Body Works, dan juga saham-saham yang secara fundamental kuat dan akan orang tetap butuh produknya seperti Apple. Oke. Lalu juga kemarin kita masukkan 2 traditional finance company, Goldman Sachs and JP Morgan. Goldman Sachs dan JP Morgan. Oke, berarti strateginya adalah kita review lagi portfolio yang sudah ada, terutama untuk growth stock. Balik lagi ke fundamental analysis, kita cek apakah memang secara fundamental company ini kuat ya atau bagus.
terutama dari segi debt-nya, karena kemungkinan akan ada interest rate yang naik. Terus yang kedua, investor bisa masuk ke pilih saham-saham core atau yang value stock, yang istilahnya tahan segala cuaca ya. Kalau kalau value stock itu kita bilang lebih ke mungkin saham-saham esensial untuk sehari-hari gitu. Jadi tadi oke. Terus dari gimana dengan portfolio balancing, Yos? Gimana? Apakah jadi untuk yang growth 50% atau core value 50% atau gimana dari Pundi Receh? Kalau sebelumnya kita mayoritas growth ya, mungkin Mayoritas. sekitar 75%. Tapi untuk saat ini mungkin sebaiknya kalau bisa growth jadi minoritas, dan value dan core stock itu kalau bisa lebih jadi mayoritas. Tapi yang growth yang bagus-bagus seperti saya bilang tadi, yang fundamentalnya bagus dan growth prospeknya bagus, seperti contohnya Adobe, Oke. ya tadi Apple juga sudah sebutkan itu, dan Nvidia juga, itu kalau bisa tetap dipegang aja sebagai bagian dari stok. Bahkan Apple sendiri meskipun dia kategorinya sempat growth stock, tapi Sekarang selama sudah ini udah ya positif sudah terus. ya ke value stock, iya ya. Value stock kan. Dan semalam naik 2,8. Jadi Ya, betul. kita harus dan kita tahu Apple tuh kan bisnis modelnya luar biasa bagus. Setiap tahun naik, gross margin, profit margin kuat. Dan dia bukan cuma jualan hardware aja kan, tapi jualan software, jualan komunitas, ekosistem ya. Jadi benar-benar inilah. Dan tahun ini mereka menaikkan jumlah income dari advertisement tuh 3 kali lipat setelah ada perubahan di privacy settingnya. Jadi kita harus perhatikan hal seperti ini untuk meskipun growth tapi tetap kita pegang kalau fundamentalnya bagus. Ya, mungkin growth stock yang ya tadi fundamental yang bagus itu kita keep untuk long term ya istilahnya ya. Keep untuk long term, jadi 1 sampai 2 tahun itu udah termasuk long term. Ya namanya juga biasanya cycle ekonomi nantinya juga akan kembali dari yang kurang baik nanti jadi bisa booming lagi atau di cycle yang di atas. Oh ya, satu lagi yang kalau growth stock itu nggak semua growth stock dia punya utang ya, punya debt. Jadi kita cari growth stock tapi yang debt-nya kalau bisa rendah atau bisa 0 gitu. Itu yang kita pegang. Sama udah profitability. Kok udah profitable? Ya udah profit, yes. Oke. Ya, jadi berarti strateginya ya 2 itu tadi ya yang sudah di-share ya. Oke. Nah, tadi Doni juga share dari market itu berarti sampai kalau misalnya nih interest rate akan naik di kuartal kedua ya, berarti gloomy banget ya ini ya market di tahun 2022 nanti. Ya, kayaknya terutama go sektor itu kemungkinan besar challenging. Terutama yang small cap. Jadi 2022 challenging buat small cap sama yang go stock ya, yang revenue driven, yang belum profitable. Jadi ya, tapi kalau yang large cap itu lebih stabil. Jadi jadi yang company yang udah kayak $1 trillion company, yang kayak Big Six. Jadi Big Six itu kayak Fang, Facebook, Amazon, terus Apple, Netflix, Google. Nah itu mereka lebih steady. Dan anyway, S&P 500 itu karena dia market weighted capitalization, jadi mereka berdasarkan market cap. Jadi yang market cap-nya paling tinggi itu yang komposisinya terbesar di S&P 500. Ya.
Nah, Oke. nah itu jadi selama yang gede-gede ini naik, S&P 500 juga naik. Nah itu bahayanya. Jadi karena yang naik, yang nompang itu selama ini cuman yang 6 ini yang gede. Kalau yang 6-nya turun, semuanya turun. Semuanya Karena turun. yang lain-lain itu turun semua, tapi yang cuma 6 doang yang naik. Tapi karena komposisi S&P 500 itu lebih menitik beratkan ke yang besar. Jadi kalau yang sekarang selama ini yang gede naik, jadi so far so good lah. Jadi aneh. Jadi kalau kita lihat kalau portfolio orang-orang ini pada turun semua ya, tapi market naik, bingung kan? Karena S&P 500 tuh indeksnya naik, tapi portfolio merah. Ya karena portfolio mereka itu adalah sebagian besar dari saham, walaupun di S&P 500 sendiri sebagian besar saham itu turun, tapi ya mereka masih naik karena Big Six-nya masih naik. Topangan dari Big Six companies tersebut. Oke. Mungkin sedikit tips nih, mau tanya tips. Jadi apa namanya untuk 2022 investor bisa cek ke core value stocks. Industrinya atau sektornya kira-kira apa aja ya yang bisa dicek and recheck gitu untuk 2022? Gimana Yos? Saya serahkan pada head Ada analis input dulu. ya, silakan Doni atau Yoso boleh. Sektor apa aja nih yang mungkin kita bisa nanti apa namanya Sobat Pundi bisa cek di ETF-nya, lirik ke ETF-nya atau ke individual stoknya. Tapi kan paling nggak sektornya mungkin kita bisa ada tips mungkin sektor apa yang eh, ya nggak booming tapi ya tadi itu masuk dalam core value untuk investasi di 2022. Kalau saya orang background dari teknologi ya, jadi meskipun teknologi banyak growth stock dan bakal turun, tapi in the long term saya sih tetap rekomend teknologi stock ya. Apalagi mungkin beberapa area yang bakal tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan, seperti contohnya metaverse, di mana Facebook ganti nama jadi Meta, lalu invest berapa 80 billion dollar, terus bekerja sama dengan Nike dan beberapa perusahaan lainnya. Itu sebuah peluang besar lah buat kita investasi di situ. Tapi itu kita harus sabar karena investasi butuh beberapa tahun ya. Kalau saya sih cari company yang ada hubungan dengan metaverse, contohnya Meta atau Facebook, terus ada AMD, ada Coinbase, ada Nvidia, dan macam-macam lah. Bisa Ada Nike juga. Ada Nike. Nike ya. Jadi sekarang temanya itu dulu itu kalau tahun lalu 5 tahun belakang itu tuh company itu tinggal kasih nama cryptocurrency atau NFT. Sahamnya langsung naik. Dan tahun ini temanya itu metaverse. Jadi kalau selama company bilang, oh perusahaan saya bakal masuk ke metaverse, langsung sahamnya naik. Makanya kemarin habis. Tapi ini untuk long term kan, berarti kan metaverse ini untuk long term ya, karena dari apa saham-saham yang tadi udah ikutan metaverse nggak semuanya naik kan, karena tadi impact dari global market juga ya berarti ya. Iya benar. Ya. Jadi ya kemarin yang belum tahu metaverse itu apa. Jadi metaverse itu kayak dunia maya ya. Jadi aktivitasnya dunia maya tapi yang 3 dimensi. Jadi kalau yang dulu kita senang main The Sims atau senang main apa lagi ya? Ya atau nonton Avatar, ya kira-kira kayak gitulah. Jadi maksudnya jadi kita ada pewakilan dari kita tapi di dunia maya. Dan itu kita bisa meeting, bisa diskusi dan sebagainya, bisa beraktivitas bersama tapi di dunia maya. Jadi badan kita tuh di sana itu diwakili oleh suatu avatar. Avatar, iya. Ya, nah jadi itu apa? Sorry. Ya, monggo. Jadi kemarin tuh si Nike launch nih. Kita mau masuk ke dunia metaverse. Jadi kayak kalau nggak salah kan kalau di metaverse orang itu nggak cukup ya, orang masih pakai baju ya. Mungkin si Nike bakal jualan sepatu atau exercise equipment yang ada di metaverse. Dan Microsoft juga nggak mau kalah, jadi mereka kalau nggak salah mereka mau launch metaverse itu. Jadi nanti yang dibikin saya nanti mereka mau meeting itu kalau kayak kita Microsoft itu ada Microsoft Team ya. Tapi kan kita cuma kayak Zoom gini, jadi cuma 2 dimensi lah.
Nah itu nanti meetingnya itu bakal 3 dimensi. Jadi ya, kalau sekarang ada 3, kita lihat sini 3 orang, itu kita meeting di sana diwakili oleh avatar. Jadi kita ngobrol-ngobrol, bisa tulis-nulis di papan tulis di dunia maya gitu juga bisa. Oke, silakan Jos. Oh, ya mau nambahin kalau metaverse emang di dunia maya, tapi untuk dunia nyata pun sebenarnya masih banyak potensi implikasi dan aplikasi ya. Contohnya misal ada orang mau beli sepatu atau beli furniture untuk di rumah, dia bisa menggunakan augmented reality dan metaverse buat melihat seberapa ukuran sepatunya itu, apakah pas di kakinya dia, dan juga lihat apakah furniture-nya cocok buat di rumah dia, warna apa yang cocok. Jadi Kita juga. ya seperti itu. Jadi 3 sampel tapi 3 dimensi lah yang ya, dicobain sendiri. Dan bisa kita lihat langsung di rumah kita, oh seperti itu cocok nggak ya rumah saya, cocok nggak ya di kaki saya. Jadi itu beberapa contoh aplikasinya dan, ya. Jadi masih sangat unlimited lah untuk ke depan aplikasinya, dan seberapa besar impact-nya, bahkan orang bilang bisa lebih besar daripada smartphone diperkenalkan oleh Steve Jobs tahun 2007. Oh, ada perkiraan kalau dia akan menjadi lebih besar dari smartphone itu ya? Ya. Iya, ini namanya jadi ingat tahun-tahun zaman 95-an awal ya, yang baru-baru internet tuh baru mulai gitu kan. Yang kita juga sebenarnya nggak menyangka akan sebesar ini. Ya. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena kalau investasi kita harus tahu perusahaannya itu produknya apa, dan benar-benar ada produknya dan ada roadmap-nya gitu. Karena kalau ya tadi Mbak Iren bilang yang World Wide Web itu kan juga ada .com bubble kan tahun 98. Kita beli semua naik, sudah 9 semua hancur. Jadi kita jangan kemakan sama hype, tapi kita pelajari benar-benar perusahaannya, apakah benar-benar investasi, berapa banyak dia investasi, apa roadmap-nya, apa produknya, dan gimana. Kalau yang Nike kan tadi saya bilang dia benar-benar udah ada rencana kayak gitu-gitu, atau Facebook atau Meta pengen gini gitu. Jadi ya harus hati-hati juga. Terus yang kedua sih paling sektor berikutnya ya electric vehicle lah. Tesla. Favorit. Ya, Tesla ini sekarang masih growth ya. Masih growth ya. Masih growth ya. Jadi sekarang di Eropa sendiri udah mulai mendominasi penjualan mobil. Bahkan mobil ICE atau internal combustion engine itu udah dikalahin sama electric vehicle. Di Norwegia udah nomor 1, di Inggris juga growth rate-nya paling tinggi. Belanda, Jerman, mungkin negara Eropa lain juga udah mulai sangat cepat banget lah. Dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan bakal didominasi sama mobil listrik, which is ya kita tahu lah nomor 1 sekarang Tesla. Sedangkan yang lain kan ngikut-ngikut aja. Saya memang Tesla fanboy, jadi saya juga. Kalau tapi kita hati-hati nih. Jadi soalnya si Elon Musk itu masih selling the stock. Jadi masih jual-jualin saham dia untuk beli balik. Jadi kan kenapa dia mau jual saham kalau nggak salah 10 billion ya, karena itu adalah syarat untuk dia exercise optionnya, di mana dia bisa beli kalau nggak salah $6 per saham. Bayangin aja dia jualnya $1.000, dia belinya $6. Ya. Jadi saya baca itu emang si Elon jual saham, tapi setelah jual dia exercise option, jadi in the end jumlah saham yang dia miliki bakal nambah, bukannya berkurang. Tapi ini butuh waktu ya, mungkin beberapa minggu ke depan. Jadi di beberapa bulan. Nah itu saya sebetulnya sama Elon Musk kayak gini. Kenapa dia nggak langsung beli sahamnya jebak satu kali? Karena kalau makin lama itu investor kayak kita makin suffer ya. Jadi kan kalau tiap kali ada berita dia jual saham satu billion tuh lagi, 1 billion gitu. Iya, kenapa harus berminggu-minggu gitu? Kenapa nggak 1 minggu gitu? Kalau sudah 1 minggu aja jeblek langsung kita bisa beli. Memberikan kesempatan pada retail investor untuk dapat di harga terendah dan akumulasi kelamaan. Jadi saya mau beli ya gimana, bentar turun lagi ya udah biarin aja gitu. Makanya saya nggak berani beli karena masih si Elon Musk masih jual-jual terus, dan ternyata masih growth sektornya, jadi benar-benar kena sensitif terhadap tapering.
Kalau sekarang pun di receh juga udah lepas Tesla di 1.200 dan emang betul sampai sekarang belum bisa naik di atas 1.200 kan. Ya. Tapi itu emang yaitu efek dari jual-jual itu kan market takut. Tapi untuk long term sih kayaknya masih bakal entah kalau udah stabil lah, udah melewati badai ini. Coba dibayangin aja karena Tesla sekarang kan pabriknya ada 3 ya, Amerika, Jerman sama Shanghai. Yang Jerman sama Shanghai aja masih Shanghai mungkin 50%. Kalau Jerman bahkan belum beroperasi, tapi mereka udah profit. Jadi kalau udah full Jerman sama Shanghai itu bisa dibayangin kayak mana. Dan mereka pun semua selalu backlog. Banyak sekali orang mau beli tapi masih nunggu lama. Inden lama. Jadi ini kalau udah benar-benar full run, up run, udah nggak terbendung lah Tesla menurut saya. Dan Tesla itu ya bagusnya ini dia menguasai logistik sama chip supplier. Jadi karena sekarang kenapa dia industri lainnya kesusahan nyari chip atau yang semiconductor chip ya. Tapi udah Tesla kontrak itu duluan ya Mas Tesla ya. Si Tesla itu udah ngebuk duluan. Kalau nggak salah dia ngebuk satu kapasitas pabrik semiconductor. Jadi aman supply-nya dia. Dan juga dia udah catat semua logistik channel ya. Jadi itu strategi Tesla. Makanya kemarin dia nggak miss delivery. Delivery-nya di mana perusahaan-perusahaan electronic vehicle dan juga combustion engine lainnya miss shipment ya. Shipment numbers target. Tapi Tesla beat expectation. Benar-benar bagus banget ya. Oke. Kalau dari Doni apa Don? Selain sektor teknologi metaverse sama si Tesla ini dari saya, di 2022. Untuk untuk ngikutin perkembangan dari Fed Reserve Federal Reserve ini, dia kan mau naikin suku bunga. Jadi yang diuntungkan kalau naik suku bunga itu financial. Jadi bank-bank itu lebih makin senang karena ya makin cuan dong kan, interest bunganya naik kan. Karena dia Federal Reserve ini bakal naikin suku bunga, tapi ada namanya margin di mana pinjaman dari interbank, dari bank sentral ke commercial bank itu dinaikin buat minjemin ke consumer ya atau ke komersial. Yes. Nah kayak gitu makin tinggi interest rate makin untung finansial. Makanya tadi kemarin saya bopos ke analis forum analis meeting kalau masukin bank-bank jadi kayak JP Morgan sama Goldman Sachs itu bagus. Dan juga bakal banyak IPO dan karena US itu adalah salah satu pusat IPO di dunia. Jadi kan kalau banyak IPO, investment banking itu lebih diuntungkan karena banyak IPO yang melalui jalur non tradisional IPO seperti kan yang kalau IPO itu yang diuntungkan tuh selalu mesti melalui underwriting investment banking ya. Jadi investment banking kayak Goldman Sachs, JP Morgan tuh kalau aktivitas IPO tinggi mereka yang lebih diuntungkan. Tentunya sekarang ada challenge-nya SPAC ya, SPAC. Jadi yang nggak pakai investment banking, tapi nggak banyak yang ini belum banyak jumlahnya lah. Jadi financial sector. Terus yang kedua itu ya value company tadi yang kayak Costco, Walmart dan juga supermarket gitu ya. Supermarket karena orang tetap mau itu yang lebih aman terhadap tapering lah. Karena itu benar-benar D2D. Walaupun nggak seseksi growth industry ya. Jadi kalau growth industry itu yang bisa naik ya, maksudnya revenue-nya naik 20%, 30% per tahun, terus profit-nya juga naik 10%, 20%, 50% per tahun. Tapi kalau si Costco, Walmart tuh mungkin naiknya pelan-pelan, tapi stabil. Nah itu bagus. Oke. Thank you Doni dan Yoso buat tipsnya untuk investor di 2022. Anyway, karena tadi Yoso juga udah bilang kita bakal rutin terus adain stock analysis sharing. Jadi misalkan
di Q1 ada perubahan atau di Q4 ada perubahan, itu sebenarnya Sobat Pundi nggak usah khawatir. Jadi stay tune di pundirece.com juga kita pasti update stok-stok yang bagus untuk diinvestasikan. Gitu ya. Jadi kita bakal catch up terus lah dengan market dan juga dengan situasi yang di pasar yang akan terjadi di 2022 nanti. Oke, nggak terasa ini udah 40 menitan. Sebelum sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Mungkin tadi kita udah bahas market situasi market belakangan ini, dan kedepannya kemungkinan juga masih akan tidak terlalu bagus untuk growth. Kemudian untuk growth stock, kemudian strategi dari Pundi Receh itu tetap keep growth stock yang memang fundamentalnya bagus, kemudian mulai boleh masuk ke stok-stok dari jenis core atau value stock. Kemudian tadi udah yang terakhir tipsnya ya, teknologi masih bisa masuk tapi tetap harus hati-hati, lihat produknya apa, bisnisnya apa, kemudian fundamental ya, ingat kita selalu di Pundi Receh itu kita selalu cek fundamental dari stok-stok yang mau kita investasikan. Kemudian tadi tambahan dari Doni yang terakhir adalah di di sektor keuangan kemungkinan akan juga membaik ya, maksudnya karena kondisi market yang turun, jadi kemungkinan sektor finansial atau banking yang akan naik sedikit, dan juga sektor-sektor essential industry kayak supermarket. Kemudian tadi ada beberapa saham core value kayak PNG, kemudian Body and Bath, BBWI dan lainnya seperti itu. Ada tambahan lagi, Don? Jangan lupa oil, energi. Energi juga boleh dilirik gitu ya. Ya, karena kalau kan Omicron tuh ternyata dampaknya tidak seperti yang ditakuti orang. Jadi reopening Teams itu masih berlaku ya. Jadi kemungkinan besar kalau makin banyak yang dibuka, industri, manufacturing dan sebagainya, oil itu makin lama makin naik. Nah, sekarang oil makin lama makin naik. Mungkin kemarin koreksi dikit, tapi di long term-nya di 2022 kayaknya tetap bullish ya. Oil masih bullish. Dan hati-hati yang buat yang mau masuk ke Chinese companies. Karena emang banyak yang ada value. Jadi kayak kalau nggak salah itu kita tergoda nih. Dulu itu mau masuk Baidu ya. Baidu itu udah bagus kayak Google-nya China. Tapi ya gitu, banyak challenge karena banyak government restriction, China government restriction. Jadi dan juga sekarang itu kemarin ada baru dirilis kalau DD itu bakal di listing ya. Jadi sekarang kita ada namanya delisting risk. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti untuk saham-saham Chinese company, perusahaan Cina yang ada di listed di US ya. Bisa aja mereka suatu-suatu bisa di listing. Jadi ada lebih risky lah kok di China company, walaupun ada value. Sekarang Alibaba misalnya itu udah berapa persen, turun puluhan persen, 30% gitu turun. Belum recover dari 300-an sampai sekarang 120. Benar-benar kayak itu setengahnya atau 60%. Oke, thank you banget tips and sharingnya hari ini dari Doni dan juga Yoso. Buat Sobat Pundi semuanya, stay tune terus di pundirece.com, channel YouTube Pundi Receh, dan juga Pundi Receh Podcast. Dari Pundi Receh sendiri kita juga masih akan terus ada kelas-kelas yang seperti biasa, ada kelas fundamental, ada kelas technical analysis. Dan di tahun 2022 kita punya kelas baru, yaitu kelas cryptocurrency buat yang mau tahu dengan maksudnya cari ilmu ya tentang cryptocurrency itu apa, kemudian bagaimana investasinya dan lain-lain, backgroundnya semua kita akan share di kelas tersebut.
di 2022 nanti. Oke, Dan juga sekian. benar, Ada lagi? ada ini apa? Oh ya, kita ada Stock analysis sharing, bukan? stock analysis sharing. Terus habis itu ada mom investor juga. Ya, untuk Sobat Pundi yang nggak bisa ikut kelas fundamental dan technical analysis secara panjang, jadi kelas kita biasanya adalah 6 jam. Kita juga punya kelas yang kita bagi per 2 jam, jadi itu kita namakan Pundi Receh Investor Mom Class. Di situ ada Sobat Pundi yang dari teman-teman ibu-ibu yang mau belajar tentang investasi dan mereka juga langsung aplikasi praktek langsung ya di pembelian saham dan sebagainya, itu bisa join di kelas kita yang itu. Kemudian, nah yang nggak kalah menariknya lagi adalah kita punya stock analysis sharing. Untuk stock analysis sharing itu setiap sesinya kita bakal post juga di YouTube. Jadi intinya adalah di stock analysis sharing itu kita akan bahas secara mendetail tentang perusahaan, tentang bisnisnya, kemudian tentang peluang investasinya, dan kemudian juga nanti dari analis akan menjabarkan target value-nya dan sebagai target price-nya dan juga yang apakah pada saat kita share itu sudah tepat untuk dibeli atau belum. Nah, itu nanti kita akan bahas secara panjang lebar. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Doni dan Joso. Nanti kita akan ketemu lagi di sharing selanjutnya. Stay tune, kita akan pilih ya topik-topik yang menarik buat dibagikan ke Sobat Pundi semuanya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Ya, Thank you. bye-bye.